Gus Alam dengar apa yang saya sampaikan. Wa syarihun minhajal abidina ihsanu jampesil khiyaru fina. Wa syarihun minhajal abidina ihsanu jampesil khiyaru fina. Adapun yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin adalah ihsanu jampes. Iso digawe syair nggih saged niku. Ihsanu jampesil khiyaru fina adalah Syekh Ihsan Jampes al khiyaru fina. Beliau adalah orang mulia di antara kita. Adapun ilmu kita tahu ulama-ulama Nusantara sejak dulu. Itu kenapa NU pada muktamar tahun 2015 mempopulerkan istilah Islam Nusantara. Ini banyak orang bertanya, itu apa sih kok Islam Nusantara? Ini sebenarnya para rawuh, para hadirin, ini para ulama ingin menjelaskan bahwa ulama di Nusantara itu tidak kalah hebat daripada ulama-ulama di luar Nusantara. Mohon maaf, selama ini banyak orang seringkali menganggap remeh atau memandang sebelah mata ulama-ulama Nusantara. Kalau kita bicara tentang ulama Nusantara, itu seringkali bahkan orang Indonesianya sendiri tidak pede dengan ulama kita. Padahal ulama kita hebat-hebat. Banyak orang menganggap kalau yang namanya ulama kudu Timur Tengah. Sing bahasa Arabe hebat-hebat. Saudara, lalu menganggap kalau kemudian ulama Nusantara ini levelnya nomor kalih nopo bahkan nomor 3. Loh, padahal PBNU mengeluarkan seri karya ulama Nusantara yang dicetak tahun lalu. Insya Allah mangke pada Muktamar Fikih Peradaban akan keluar seri yang terbarunya. Kita itu ternyata di PBNU dengan Nahdlatul Turros mencatat tradisi keilmuan ulama Nusantara pesantren sudah hidup dari zaman tahun 1700-an. Atau persisnya abad ke-17 pada zaman Syekh Abdur Rauf As-Singkili, asli tiang Aceh. Nama kitabnya ditulis pada masa itu Tambihul Masyi ila Tariqil Kusyasyi. Niku tahun niku ulama Indonesia pun ngarang kitab hebat. Sakbadane mangke wonten ulama namanya Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Sakbadane mangke wonten ulama namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Sakbadane mangke wonten ulama lagi baru generasinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sesudah itu mangke ada generasinya Syekhona Khalil Bangkalan, ada Syekh Khatib Minangkabawi, ada Syekh Mahfud Termas, ada Mbah Hashim Asy'ari, ada Syekh Ihsan Jampes. Bahkan nama terakhir yang saya sebut ini termasuk ulama yang mengagumkan. Niki wonten putune Mbah Ihsan Jampes nggih. Gus sinten namine? Gus Makualam. Nah niku Mbah Ihsan Jampes itu kitabnya dipuji oleh ulama-ulama Mesir. Mbah Ihsan itu kan memang mengarang kitab dengan bahasa Arab yang sangat indah balaghahnya. Tapi piyambake niku kan Mbah Ihsan tinggal di Jawa, ngomong Arabe mboten padosa lancar. Tapi tidak perlu kemudian merasa kecil hati. Wong tiyang Indonesia itu kadang-kadang nganggep ngomong Arab, bahasa Arab itu dianggep niku oleh ganjaran. Wong tiyang Indonesia haji, umroh, ningali supir-supir ten Mekah niku pakai sorban, pakai gamis, ngomong Arab niku langsung diamini, amin. Dikirane dongo. Lu padahal al-kalamu syai'un atau al-ilmu syai'un wal kalamu syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu Bapak Ibu, wal kalamu syai'un akhar, dan berbicara itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, masalah ngomong Arab canggih, niku mukimin orang Indonesia sing mboten mondok niku ten Arab niku, tiang Madura, tiang Banjar, tiang Garut,
tiang Bogor, tiang Cianjur, ten Mekah dadi supir. Ini ngomong Arabnya pinter-pinter. Tan'im kam ruh wajiyah. Nek padha ngambil ihram tentang Masjid Aisyah, pinter-pinter mukimin. Biasanya jadi mutawif. Jadi napa no? Mutawif. Tan'im kam ruh wajiyah. Iku cara mrikine nek aku ring tan'im pira Kang? Ruh wajiyah, pulang pergi. Nek santri kan mboten, dhahaban wa iyaban. Nek jenengan pakai bahasa Arab, kam yakni ila Masjid Aisyah dhahaban wa iyaban. Jare wong Arab, kena iki wong, pasti dudu wong kene, diregani larang. Tapi nek wong Madura niku sing bahasa Arabe model niku mau pasaran, tan'im kam ruh wajiyah. Waduh wong kene ora iso diapusi. Tapi orang ini suruh baca kitab, mboten saged. Oh meneh iso ngarang kitab. Mbah Ihsan Jampes, saudara-saudara, ngarang kitab mensyarahi Minhajul Abidin dengan nama Sirajut Talibin. Niku bahasa Arab top. Saya secara khusus menyebut Mbak Ihsan wonten kitab yang saya tulis. Tadi kitabnya kula kasih hadiah kangge pondok mriki. Mau Gus Alam dengar apa yang saya sampaikan. Wa syarihun minhajal abidina ihsanu jampesil khiyaru fina. Wa syarihun minhajal abidina ihsanu jampesil khiyaru fina. Adapun yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin adalah Ihsanu Jampes. Iso digawe syair nggih saged niku. Ihsanu Jampesil khiyaru fina adalah Syekh Ihsan Jampes al khiyaru fina. Beliau adalah orang mulia di antara kita. Para rawuh niki pun luar biasa ulama-ulama riyin. Nah, tradisi ini di Indonesia luar biasa dan sekarang kita perkenalkan. Tiang Arab ternyata begitu tahu bagaimana hebatnya ulama Nusantara yang bisa mengarang kitab ini, mereka sekarang hormat. Nah, termasuk saat ini ketika Gus Yahya mengajak kita semua membawa NU ini mendunia. Itu sesungguhnya Gus Yahya ingin apa yang dilakukan ulama-ulama NU niki bisa diketahui oleh tiang-tiang mereka. Ulama NU itu pemikirannya maju, Pak. Ternyata ulama NU sudah berpikir tentang ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Niku Mbah Kiai Haji Ahmad Siddiq dari saat muktamar NU di Situbondo. Lah ulama-ulama Timur Tengah, ngapunten, baru belakangan kemarin Syekh Ahmad Thayyib Mesir dengan Paus Fransiskus yang menandatangani di Uni Emirat Arab baru beberapa tahun yang lalu, persisnya tahun 2019. Berarti apa? Konsep ukhuwah basyariyah lan insaniyah niki kangge masyarakat supaya rukun lebih dulu ulama-ulama Indonesia. Bahkan sekarang lebih hebat lagi, makanya pada tanggal 7 Februari niku dalam muktamar fikih peradaban ya, NU akan mengajak semua berpikir ini kira-kira ya kita mau menjadikan PBB sebagai hakim ini coro fikihnya bagaimana. Kalau sekarang ini kan kita menjadikan pemerintah katanya dalam rangka atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, Indonesia sudah sah ditetapkan. Nah sekarang dalam level dunia, kalau kita mau misalnya mendamaikan itu ukurannya pundi, PBB napa mboten? Apa OKI? Itu nanti akan dibahas pada muktamar fikih peradaban di Surabaya. Kula kebetulan kepanggih kalih Sekjen Akademi Fikih Internasional atau bahasa Arabnya Al-Aminul Am li Majma'il Fiqhil Islami, kantore niku ten Saudi.
persisnya di Jeddah. Saya mengundang secara lisan beliau agar menjadi salah satu pembicara, dan beliau sudah menjawab bahkan lewat surat berkenan hadir. Beliau termasuk kagum, kok NU ulamanya sudah berpikir tentang siapa yang mau kita jadikan hakim dunia kalau terjadi keributan, termasuk seperti sekarang ini Rusia, Ukraina, Yaman dan lain-lain. Nah, NU sudah bahas, Pak. Ini luar biasa. Nah, makanya hadirin para rawuh, ya, kita harus bangga dengan ulama-ulama kita. Jangan minder. Jangan apa? Minder.